Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang codingannya dulu, baru nanti dilanjut dengan demo programnya. Oke, dimulai dari ini. Yang paling atas adalah info buku. Info buku di sini digunakan untuk nantinya akan digunakan untuk inputan dari buku. Jadi ada nomor entry, tajuk, sama huruf judul. Lanjut, ini ada info peminjaman, di mana ketika buku dipinjam maka data-data yang harus diisi adalah ini. Oke, lanjut. Ini stroke note adalah ketika ini untuk note dari si info buku tersebut, dan ini note peminjaman untuk dari info peminjaman. Jadi di sini tree-nya ada dua. Yang pertama yang untuk bukunya dan satu lagi untuk peminjaman. Lanjut, ini new note, dan new note peminjaman itu ketika data dari tree tersebut tidak ada. Lanjut, ini untuk insert dan insert peminjaman. Ini untuk menginsert data ke dalam tree tersebut. Jadi ada insert untuk yang info buku dan insert peminjaman untuk yang info peminjaman tersebut. Nah, selanjutnya ada search peminjaman. Nah, search peminjaman ini digunakan untuk nge-search tree yang ada di tree peminjaman tersebut menggunakan nama. Selanjutnya ini ada ubah total peminjaman. Nah, ubah total peminjaman ini digunakan ketika misalnya total buku yang dipinjam adalah sekian, baru misalnya total buku yang dipinjam adalah 3, kemudian yang di return adalah 2, maka total peminjaman tersebut harus diubah. Jadi menggunakan ini. Lanjutnya, ini main value dan main value peminjaman digunakan untuk mendapatkan note yang terkecil, nantinya dipakai di delete. Jadi delete kan mengambil data paling kecil dari kaki sebelah kanan, jadi menggunakan main value ini. Jadi ada dua juga untuk yang info buku tersebut, untuk yang tree buku, dan yang satu lagi tree peminjaman. Oke, selanjutnya ini delete note dan delete note peminjaman. Oke, ini digunakan ketika misalnya buku akan dipinjam, maka tree yang ada di tree buku tersebut harus di-delete, dan begitu juga sebaliknya untuk delete note peminjaman tersebut. Ketika buku tersebut di return, maka harus di-delete juga. Untuk selanjutnya, ini ada integer nomor tajuk cek. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah nomor tajuk ini ada dua juga ya. Jadi ini digunakan untuk ngecek apakah nomor tajuk yang dalam tree tersebut sudah ada atau belum. Jadi ngeceknya menggunakan ini. Kemudian ada ini in order, dan satu lagi ini in order peminjaman. Ini digunakan untuk mencetak tree data yang ada dalam tree tersebut. Selanjutnya ini ada total buku. Ini untuk menghitung total buku yang ada di tree buku tersebut, bukan tree peminjaman. Jadi nantinya akan digunakan untuk
mengetahui apakah tree buku tersebut memiliki data atau enggak, nantinya akan berguna untuk ketika borrow book. Misalnya ketika mau borrow book, maka nggak harus ngecek semua, masukkan kode, masukkan nama, tahu-taunya bukunya tidak ada. Jadi menggunakan total buku untuk ngecek buku tersebut, untuk ngecek apakah tree tersebut memiliki data atau enggak. Jadi total buku tersebut digunakan untuk itu. Selanjutnya ini print data peminjaman. Nah, print data peminjaman ini digunakan untuk mengprint data dari tree peminjaman menggunakan nama. Jadi nama, misalnya dimasukkan nama ini, jadi akan dicari di tree peminjaman apakah nama tersebut sudah ada atau belum. Selanjutnya ada transfer data dan recent data. Nah, ini transfer data digunakan dari tree buku ke tree peminjaman. Dan selanjutnya recent data dari tree peminjaman ke tree buku. Nah, ini ketika proses peminjaman buku dan pengembalian buku, jadi dipakai di situ. Oke, ini selanjutnya adalah match jumlah buku. Nah, dalam match jumlah buku ini digunakan untuk membantu proses ubah jumlah buku yang dipinjam tersebut. Tadi ada di atas untuk mengubah jumlah buku tersebut. Jadi dicari jumlah buku paling maksimal berdasarkan nama tersebut. Jadi misalnya ada tiga, misalnya ada nama Junwin dengan jumlah buku yang dipinjam maksimalnya paling banyak adalah 3, sedangkan di nama Junwin yang lain ada 2, jumlah buku yang dipinjam 2. Jadi ini tidak konsisten gitu. Jadi dicari match-nya, baru masuk ke ubah jumlah buku tersebut. Jadi akan disamaratakan menggunakan match jumlah buku ini. Selanjutnya ada integer number of days. Nah, ini digunakan untuk membatasi tanggal yang dapat dimasukkan oleh user. Selanjutnya adalah integer payment. Payment ini lumayan panjang karena di sini adalah proses untuk pembayaran. Jadi ketika buku di return, maka fungsi payment ini akan dipanggil untuk menghitung total hari peminjaman, lalu dikali 1000, maka itu merupakan harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah main program. Untuk main program ini terdapat 5 menu, yaitu input book, search book, borrow book, return book, dan exit. Nah, kira-kira begitu untuk main programnya, tampilan main programnya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke demo programnya saja. Sebelah kiri ada tampilan dari program yang dijalankan, dan sebelah kanan adalah tampilan notepad yang berisikan data yang akan nanti kita input. Oke, sebelum kita input datanya, kita coba dulu ketika data belum diinput untuk menu
2, 3, dan 4-nya. Untuk 2 dapat dilihat di sini there is no book available now. Untuk yang 3 sama juga. Untuk yang 4 dapat dilihat no books are borrowed. Kita coba untuk masukkan data. 1, enter the book code. Kita coba dari data ini. Sebelum kita masukin book code-nya 345, kita coba 0 for exit-nya. Ketika kita masukkan 0 atau 0, maka akan keluar. Kita coba yang benarnya 345. Untuk outernya JC, interface letter adalah C, dan kita coba search booknya. Misalnya kita tahu kodenya adalah 345, dan kita coba untuk masukin kode yang lain, maka akan muncul seperti ini. Kita coba yang benarnya 345, maka ini yang akan keluar. Oke, selanjutnya adalah untuk borrow book. Misalnya di sini disuruh masukkan jumlah buku yang ingin dipinjam. Karena total buku yang tersedia hanya 1, maka kita tidak bisa memasukkan lebih dari 1. Misal kita coba masukin 3, maka akan disuruh masukin lagi 0 for exit. Maka sekarang kita coba masukin 1, masukkan namanya bebas, mau apa aja. Input the book code. Book code-nya adalah 345. Di sini disuruh masukkan tahun peminjaman. Misal kita sesuai dengan notepad 2020, ini bulan 6, dan untuk tanggalnya adalah 28. Oke, di sini dapat dilihat ini ada range dari tanggal yang muncul. Jadi ini menggunakan fungsi yang tanggal yang tadi dijelaskan di awal tersebut. Jadi untuk membatasi sekaligus juga untuk menampilkan batas dari tanggal sesuai dengan bulan dan tahun itu. Jadi di sini dapat dilihat merupakan data yang kita masukkan tadi dan berisi note yang dibilang waktu peminjaman per hari adalah 1000. Kita coba untuk return book, input name. Misalnya kita memasukkan namanya salah, misalnya ABC, maka akan disuruh input nama lagi. Kalau kita masukkan 0, maka akan keluar dan keluar pesan thank you. Kita coba yang benarnya. Nah, di sini disuruh masukkan book code. Kita masukkan 345. Nah, return. Ini disuruh masukkan tahun pengembalian, kita sesuaikan dengan yang di notepad, tahun 2020, bulan 7, tanggal 1. Nah, jadi total hari peminjaman adalah 3 hari dengan biayanya adalah 3000. Di sini masukkan uang yang dibayarkan misalnya 2000, maka akan disuruh masukkan ulang lagi hingga nilai yang dimasukkan lebih dari sama dengan total price tersebut. Misalnya 5000, maka di sini ada kembaliannya 2000 dan ada pesan seperti ini. The books you borrow have all been returned. Jadi nama user dengan nama unknown sudah
mengembalikan semua buku yang dipinjam. Kita akan coba jika dengan nama yang sama meminjam 2 buku, maka apa yang akan terjadi jika yang dikembalikan hanya 1 buku. Maka kita akan coba memasukkan 2 data ini ke dalam menu. Sebelumnya kita akan coba search book tersebut. 345 data ada. Selanjutnya kita masukkan yang kedua ini, itu 234 JC J. Kita borrow book. Nah, di sini total buku sudah ada 2, jadi kita bisa memasukkan 2. Jadi masukkan nama, untuk kode buku misalnya 345, kita sesuai lagi dengan yang di notepad saja. Ini 2020, ini adalah 628. Selanjutnya untuk kode buku berikutnya adalah 234 2020 028. Nah, kita coba search book yang sudah dipinjam, apa yang akan terjadi. Ini ada 2 kode, kita pakai kode yang kedua saja, yaitu 234. Maka akan muncul pesan buku tersebut ada tapi sedang dipinjam. Oke, kita akan coba return, input nama, maka input dan book code. Misalnya kita coba untuk yang kedua, tadi yang pertama ada, kita coba yang kedua 234. Kita ikut yang di notepad yang ini 2021, selanjutnya 628. Jadi ini beda 1 tahun. Maka total hari peminjaman adalah 365. Dengan ini biayanya, maka kita masukkan uang yang dibayarkan, misalnya 400.000. Nah, dapat nilai ini kembaliannya 35.000, dan masih ada 1 data buku yang belum dikembalikan dengan nama anon, dengan kode buku adalah 345, dan ini tanggal peminjaman. Total buku yang dipinjam tersisa 1. Jadi kita coba search book, data yang sudah buku yang sudah dikembalikan yaitu 234, maka pesannya akan berbeda lagi, yaitu the book is exist, jadi siap untuk dipinjam lagi. Sedangkan untuk yang 345 belum dikembalikan, jadi sedang dipinjam. Oke. Kita coba return dulu si kode buku 345 tersebut. Nah, di sini dapat dilihat buku sudah dikembalikan semuanya. Kita coba untuk input kode buku jika yang dimasukkan kodenya sama, misalnya 234, maka kode buku sudah ada dan tidak bisa sama lagi kode buku tersebut. Jadi sekian untuk demo dari program tersebut.